bikin kita semangat membara Benar, malam ini kita benar-benar dibuat terlena ya pemirsa dengan suara dari Mbak Ika yang udah lama mungkin kita nggak dengarkan, apalagi lagu ini yang ikonik banget dari zaman dulu. Setiap kita dengar sedikit aja liriknya pasti langsung ikut. Oke ya, terlena langsung ya. Kita semua terlena di sini dan pemirsa pun juga pasti sudah terlena ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat malam untuk pemirsa. Selamat malam Minggu, akhirnya kita berjumpa lagi di Saatnya Perempuan Bicara bersama saya Lolita Agustin dan sister saya yang ada di sini ada Olga Lydia, Sahila Hisham, Nadia Mulya, dan juga Balkes Manisang. Dan malam ini sudah tidak asing lagi sepertinya buat pemirsa, kita sudah kedatangan narasumber yang minggu lalu itu sempat menjadi newsmaker atau kalau bahasa anak gaul zaman sekarang itu jadi viral. Aduh. Iya, jadi viral karena kabar pernikahannya yang kedua. So kalau begitu langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ini pertanyaan perwakilan dari masyarakat semuanya juga. Gimana sih rasanya kembali menjadi pengantin baru? Dari masyarakat Jenny. Ya apa ya? Waduh, agak kaget ya ditanya langsung ke pengantin. Karena kan sempat viral. Gitu ya. Aduh, Masya Allah, sesuatu yang memang ya alhamdulillah, setelah beberapa belas tahun yang lalu akhirnya saya yakin bahwa ini adalah jalannya Tuhan buat saya karena tiba-tiba di masa pandemi saya bertemu dengan seseorang yang menjadi jodoh saya di tahun ini gitu ya. Ya kita memang nggak pernah tahu ya bahwa aku tadi sempat berpikir, usiaku bukan usia muda lagi untuk harus A, B, C atau memikirkan hal yang sifatnya berpartner. Tapi nawaitunya bahwa hidup itu lebih baik berpartner gitu. Kalau saya butuh partner gitu karena saya orangnya senang diskusi, karena saya orangnya lebih baik dibantuin dan ditemenin gitu dibanding sendirian kalau saya gitu ya. Alhamdulillah saya menjalani ini, bismillah semoga ini yang terakhir buat saya. Amin. Seperti apa sih sosok suaminya Mbak Ika? Apa ya, kalau buat saya semoga kita bisa saling melengkapin. Saat ini saya ngerasa dia melengkapi apa yang kurang dari saya. Tapi secara prinsip aku ngerasa bahwa mudah-mudahan kita tetap bisa saling melengkapi apa yang menjadi kurang pada diri saya. Begitu juga sama suami gitu ya. Karena menutupi kekurangan lebih berat daripada kalau udah bagus aja sih kan nggak masalah gitu. Itu yang mungkin. Satu pertanyaan lagi mungkin agak mundur sedikit gitu. Tapi saya yakin para jomblo di rumah juga pada bertanya-tanya, bagaimana menemukan calon di masa pandemi? Nggak tahu ya, ada kebiasaan-kebiasaan di pandemi ini yang baru. Dan kebiasaan pandemi itu baru itu aku ikutin. Salah satunya adalah sepedahan. Bener-bener, makanya kalian harus goes. Aku kebayang banget deh ini sepedaan sambil ada yang disukain. Tapi sepertinya nggak salah kalau kita mengatakan bahwa menyanyi adalah first love-nya. Nah, boleh sedikit cerita dong mengenai bertemu dengan first love yang ini nih, dengan menyanyi. Dari awal udah suka banget dengan dangdut, Melayu, atau bagaimana kisahnya? Memang sih jiwa seni ada di lingkungan saya gitu ya. Artinya bapak itu dari Sumatera Utara. Lagu-lagu Melayu adalah hari-hari saya dengar. Sama ibu saya juga memberikan variasi dengan musik-musik luar, musik-musik pop. Jadi variasi lah hidupnya gitu dengan musik. Tapi kecintaan terhadap Melayu itu melekat karena saya sering nyanyi sama bapak. Latihan sama bapak. Bagaimana meng-create cengkok Melayu itu. Nah, saya udah bisa Pak, bapak belum bisa gitu-gitu ya. Kuala Deli, airnya pun jernih. Gitu. Nah, Cengkoknya khas banget kan? itu karena bapak saya kali ya. Yang paling susah tuh airnya pun jernih sayang gitu. Jadi naik turun. Kayak air ya? Gitu. Jadi papa tuh mengkoreksi. Jadi aku udah dapat, udah nggak dapat. Manggung bareng nggak sama papa? Nggak pernah. Papa tuh memang nggak penyanyi kan. Dia pekerja yang memang senang musik betul. Kakekku main biola. Pilih genre-nya dari Melayu ke dangdut memang karena suka gitu atau kecintaannya ke Melayu dulu yang bikin jadi mau ke dangdut? Dua-duanya tuh beriringan. Nah, karena pilihan dulu adalah kita punya radio yang selalu menjadi bagian hidup kita tuh. Pilihan dangdut tuh pasti lebih banyak kan. Kalau Melayu Deli aku waktu itu dikasih bapak saya tuh dengan kaset-kaset. Jadi play kaset gitu itu pasti aku belajar dari kaset-kaset yang beliau punya gitu. Karena udah ada gennya kali ya. Jadi
aku rasa sih orang tuh bisa bercengkok, setiap orang bisa. Cuman mengeksplor itu memang tidak semua bisa pencapaiannya maksimal karena kan emang orang punya karakter ya. Kebetulan karakter aku ke dangdut ini lebih cepat karena waktu rekaman ditawarin pop, dites lagu pop, akunya juga nggak enjoy. Aku lebih suka pada saat dia harus nyanyi lagu dangdut gitu, itu aku lebih suka gitu. Akunya sendiri kepanggilnya di situ. Itu menarik nih. Pertama kali banget diajak rekaman, itu gimana ceritanya? Itu dia. Aku diajak kali rekaman itu SMP kelas 1. 13 tahun. Jadi aku Jadi mungkin kalau banyak orang dimulai dari panggung, aku mungkin minus banget di panggung karena jiwanya kan masih senang main. Terus di dalam perjalanannya aku suka banget yang aku nggak tahu bahwa ini tempat ini enak, nyanyi itu suka, nyanyi di Karang Taruna di lingkungan kampung saya di Pademangan. Tante saya sering bawa. Dari hobi itulah akhirnya ada yang ngeliat tuh pemandu bakat almarhum beliau Imam Badawi ngelihat saya, terus saya rekam suaranya, Pak, Bu, saya bawa ke produser. Aku dulu nggak punya obsesi sih untuk menjadi penyanyi, jadi ya ikutin aja. Oke. Yang paling membingungkan adalah karena saya tomboy, saya nggak punya rok. Waktu itu disuruhnya pakai rok. Disuruhnya gimana caranya biar cantik anaknya gitu kan ke produser. Oke, dipakailah rok saya adalah rok upacara sekolah warna putih. Yang ada, satu-satunya rok yang ada sepertinya ya. Karena kan emang bukan dimulai dari panggung, saya memang tidak siap gitu. Jadi ya udah, produser pertama datang, dia bikin ini anak kecil banget ya gitu. Datang lagi 2 tahun lagi ya katanya. Gitu. Oh gitu. Itu udah, terus produser yang berikutnya tetap menerima aku dengan mendidik aku di recording. Jadi aku besar di rekaman sih ya, artinya tidak dimulai dari, karena pada saat diminta show aku nangis. Aku nggak siap mental dan anak-anak gitu ya, 13-14 tahun gitu di posisi yang aku nggak mau nyanyi mah, aku nggak mau nyanyi mah. Waktu itu Padahal bagus banget. diminta show itu di mana? Pertama kali akhirnya aku mau show itu dibawa juga sama yang pemandu bakat aku, pencipta juga Imam Badawi, itu di Jepara. Di daerah Jepara. Aku nyanyi karena ditemenin rame-rame. Akhirnya pecahlah telur, akhirnya aku ke sana. Nah, pemirsa masih banyak lagi nih yang kita mau nanyain sama Mbak Ike ini. Pengen tahu kayak gimana sih perjalanan ke Amerika dan banyak lagi kisah-kisah yang kita belum tahu. Makanya tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Halo pemirsa, terima kasih tetap setia di Saatnya Perempuan Bicara. Nah Mbak Ike, aku tuh penasaran deh, biasanya kan kalau penyanyi dangdut tuh mempunyai goyangan khas gitu. Ada goyang ngebor, goyang gergaji gitu kan, goyang patah-patah gitu. Kalau Mbak Ike tuh ada gak sih sebenarnya goyangan khas Ike Nurjanah itu apa namanya? Aku tuh kadang-kadang senang lihat orang bisa bergerak dengan indah gitu ya. Itu butuh effort, tenaga dan sebagainya. Kenapa aku nggak bisa? Tapi mudah-mudahan suaraku bisa menggoyangkan orang. Tapi busananya tuh selalu santun, adem dilihat gitu loh. Sesuai juga dengan kata-kata untuk lagunya begitu. Itu untuk gaya berbusana seperti itu, apalagi dari usia masih remaja, belasan tahun, itu ide dari siapa untuk memiliki gaya yang seperti itu? Ibu saya tuh orang yang pertama kali membuatkan baju dan memilihkan model-model baju sesuai sama yang dia pikir anaknya. Jangan terlalu mini-mini, kalaupun ada pendek jangan pendek-pendek banget, kalaupun buka jangan buka-buka banget gitu ya, namanya masih anak-anak, kadang-kadang masih dibikin ada kadang-kadang pendek-pendeknya. Cuman nah dalam perjalanannya akhirnya dari yang senang manik-manik mengurangi manik-maniknya gitu kan, pasti mengikuti dulu kan, oh di lingkungan dangdut harus ada gini-gini ya. Ada sih, cuman lama-lama aku memilih, aku pengennya nggak mau terlalu ada gitu. Terus ngobrol sama ibu. Nah ibu aku tuh orang yang pengen praktis bagaimana caranya aku harus keriting rambutnya gitu. Buat dia gampang di hairstylist gitu kan. Kalau kayaknya flat banget kalau di panggung tuh rambutnya cuma lurus-lurus gitu. Nah mulai SMA aku nggak mau mah. Aku nggak mau keriting. Kalau keriting bawahnya aja nggak apa-apa, tapi ini gitu loh. Dari atas. Jadi ada fase-fase aku menjalani melihat sekeliling, tapi di sisi lain nyamannya itu ternyata aku lebih nyaman ya. Kenyamanan tuh nomor 1 gitu, karena kalau misalkan nggak nyaman kan pakaian terbuka atau gimana yang kita yang nggak nyaman, jadi performnya juga nggak maksimal. Ya, Mbak Ike. Ini luar biasa juga Mbak Ike ini sampai ke Amerika waktu itu tahun 2016 ya. Eventnya apa pada saat itu, momennya apa?
Mbak Ika? Sebenarnya kayak roadshow dari Ini ya? DC dan sebagainya. Iya, jadi tujuan utamanya adalah juga selain show beberapa di sana sama presentasi dangdut di Pittsburgh University. Jadi iya, jadi mereka tuh pengen tahu apa itu dangdut, bagaimana itu dangdut dan sejarah dangdut itu seperti apa dan bagaimana menyanyi dangdut gitu. Jadi di jurusan apa di musik. university? Di musik. Namanya Pak Andrew Winter. Itu sering banget. Emang dia suka banget budaya Indonesia. Itu aku salut sama beliau ya. Dan beliau tuh kemarin ini sebenarnya aku pikir dia fokus untuk klasik-klasik Jawa dan sebagainya atau Indonesia. Tapi musik populer di Indonesia yang mereka pelajari adalah salah satunya dangdut. Musik populer gitu. Jadi mereka mempelajari dangdut. Berarti waktu itu bule-bule diajarin dangdutan. Dangdutan. Iya, jadi mereka kan punya R&B atau mereka punya style cengkok ya, tapi memang berbeda sama dangdut. Mereka itu mendalami gitu. Aku tuh agak tersentuhnya orang di sana jauh di sana sangat menghargai dan ada dalam akademik gitu. Jadi mereka pelajari itu. Tanggapan yang paling menarik apa dari mereka? Tanggapan yang paling menarik adalah pada saat mereka melihat judul-judul lagu gitu. Buat mereka unik karena jarang terjadi judul-judul lagu yang ada di kita gitu. Coba gubuk derita, Gubuk. cottage of sadness. Atau begadang kan sesuatu yang gitu dan begadang gitu. Apaan ya bahasa insomnia? Pokoknya terlena aja mereka nanya, terlena bahasa Inggrisnya apa ya? Saya juga lagi mikir apa ya waktu itu gitu kan. Jadi jadi bagaimana panggilan dari masyarakat itu menjadi lagu itu kalau di sana mungkin country kali ya menurut saya gitu kan. Jadi aku ajak mereka nyanyi bareng-bareng. Aku cuma ngambil part yang paling simple aja karena gini ada kata-kata ada cengkok itu yang bisa dilakukan dengan slow motion aku bilang gitu. Saat terlena itu basicnya ada terlena ku terlena gitu kan. Kalau ini terlena gitu dimulai dengan terlena itu aja nadanya. Oke, selain di Amerika, di mana lagi mengenalkan dangdut, filosofi dangdut itu ke internasional? Waktu itu ada Europalia, jadi kedutaan Belgia yang ngadain tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2018. Udah konser di sana di Church of apa gitu, aku lupa gitu, tapi di Amsterdam. Ya presentasikan lagu-lagu itu dan itu aku pikir juga banyak orang kita di antara memang orang kita banyak support tapi orang bulenya juga interest banget gitu. Jadi aku bilang wah, makanya aku waktu itu memberikan satu gimmick yang lagunya Pak Haji Rhoma Irama yang ini musik Melayu berasal dari Delhi lalu kena pengaruh dari barat dan Hindi dangdut tatatatang dangdut. Jujurnya ya bagi orang luar saya bisa membayangkan senang banget mendengarkan ketika Mbak Ike bercerita karena passionnya ada di situ diselipkan juga dengan dengan semua elemen kayaknya budaya Indonesia, sejarahnya dan sebagainya. Jadi tidak mengherankan juga menjadi duta lah ke luar negeri dan juga mendapatkan banyak penghargaan ya. Anugerah musik Indonesia kalau tidak salah sudah tidak lebih dari sekali dong. Ya alhamdulillah. Sudah 2 kali dong. Berapa kali sih, Mbak? Aku pertama kali dapet di AMI itu 97 di lagu Terlena itulah di album Terlena itu. Jadi alhamdulillah sih ya maksudnya aku cuman ngerasa pengen maksimal aja bermanfaat. Semoga bermanfaat gitu ya karena kalau dikejar-kejar yang namanya harus begini harus gini itu kayak capek gitu tapi aku pengen enjoy menikmati dan bermanfaat buat musik gitu itu aja sih sebenarnya simple. Amin. Gitu. Amin. Itu kenapa kita menikmati banget mendengar suara Mbak Ike. Kita mau dong dihibur sekali lagi untuk bisa menikmati suara indahnya. Maaf ya kita melunjak ya Mbak. Tapi saya mau coba dulu ya. Di saatnya perempuan bicara. Tolong diedit, tapi boleh Itu ada cengkoknya loh, itu bagus. Saatnya perempuan bicara. Keren. Oke, kita mau dengerin lagu apa nih sama Mbak Ike sekarang? Ini ada Judulnya? agak dilema banget memang judulnya. Ini lagu tahun 95-an. Oke. Seneng banget masih ada yang request lagu ini, nama judulnya Cinta dan Dilema. Remang-remang cahaya
dilema. Kau yang ku puja, tegaknya mendua cinta. Di depan mata kau sengaja torehkan luka di jiwa. Sungguh aku terhina saat kau palingkan muka tanpa terucap kata. Kau tinggal begitu saja. Sakitnya hatiku terluka, jiwaku. Nampaknya 5 wanita cantik dan brilian di belakang saya ini sedang bersekongkol untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Dan saya agak merinding karena ini mungkin akan lebih sulit daripada menghadapi rapat kabinet. Terima kasih masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Kita masih malam mingguan, jangan khawatir. Kita juga akan datangkan setelah tadi sama Mbak Ikke Nurjana, udah digoyang-goyang. Nah, yang kali ini bintang tamu kita agak berbeda nih latar belakangnya. Mungkin nggak nyanyi ya. Kisi-kisinya itu nggak tahu sumber hidup atau enggak, tapi paling tidak sepanjang karir yang kita tahu bersama tuh, ia seorang diplomat, juga sempat jadi juru bicara presiden. Wow, keren banget. Nah, kita langsung undang aja ya, Bang Dino Patijala. Hai Bang Dino. Apa kabar? Wah, baik. Terima kasih. Ini pakai baju warna pink mungkin untuk ini ya, biar bisa di Saatnya Perempuan Bicara gitu ya. Bisa Karena Februari Valentine's Day. Jadi kalau dulu jadi dubes agak susah pakaian yang berwarna-warni. Sekarang bisa lebih Sesuai kreatif keinginan. ya. Oke, jadi Gimana, everybody okay? everybody, alhamdulillah. Bang Dino gimana kabarnya sekarang? Saya Udah? oke, jadi What happened? saya udah sembuh dari COVID, right? Dan saya tentu aman karena antibodinya sekitar 6-7 bulan. Jadi mungkin saya masih ada 2-3 bulan yang kebal, right? But memang benar harus semua orang hati-hati, jangan anggap remeh. Iya. Karena gini, ada satu cerita seorang yang benar-benar tinggal di rumah, ya orang tua, karena dia nggak mau kemana-mana, dia tetap dapat dan akhirnya meninggal. Saya nggak sebutkan namanya tentu, tapi dia dapatnya dari mana? Dari satpamnya. Satpamnya punya istri yang kena. Gitu. Jadi istri satpam terus masuk ke pembantu yang bersihin kamar dan dia kena. Right? So ini benar-benar serial killer yang masif, yang setiap hari mengincar benteng rumah kita. Dan ini juga pasti meresahkan bagi kita semua yang masih harus beraktivitas. Ya. Jadi memang dari seorang penyintas memang sangat penting kita untuk menjaga diri sesuai dengan protokol yang ada. Apalagi kesibukannya saat ini ya Bang Dino menjadi penasehat utama kementerian. Ditunjuk langsung oleh Menteri Parekraf nih ya. Nah, boleh sedikit menceritakan dengan di antara sekian banyak kesibukannya, this new responsibility itu seperti apa? Well, saya waktu ditanya Pak Menteri Sandi, saya syaratnya 2. Satu, saya nggak mau digaji. Kalau digaji berarti ya beda lah suasana gitu ya. Dan kedua, saya maunya juga sesuai waktu yang saya ada. Jadi bukan full time. Dengar-dengar tidak mau digaji sama Dendeng mau tapi Dendeng Belado. Pak Sandi telepon saya tadi malam. Dia bilang minta alamatnya karena saya mau menepati janji. Jadi dia akan benar-benar kirim dendeng belado. Gitu. Kenapa harus dendeng belado? Tahu nggak? Waktu saya di Amerika, saya minta dapat chef satu kan, boleh bawa chef. Syarat saya satu,
bisa masak dendeng balado. Dan selama 4 tahun saya di Amerika, saya nggak bohong nih, setiap malam makannya dendeng balado aja. Nggak ada burger, nggak ada. Setiap hari? Setiap hari selama 4 tahun. Wow. Right? So, yeah. Setia ya. Jadi saya nggak bisa bahasa Padang, but dendeng balado, yes. Lidahnya Padang ya. Wow, saya sih terhadap dendeng balado. Adanya beef jerky soalnya. Mirip-mirip lah ya. Bang, tapi sebagai penasihat utama kementerian juga dengan berbagai network dan juga insight yang didapatkan, seperti apa sih kondisi pariwisata, ekonomi kreatif kita terutama di masa pandemi seperti ini? What insight you give? Kalau menurut saya pariwisata parah sekali karena look everywhere pariwisata travel turun 90%. Iya. Ya kan jadinya susah gimana Pak Sandi mau undang turis masuk sementara turis nggak boleh masuk. Ya kan. Nah, jadi the best strategy sekarang ini adalah satu infrastruktur, right? Jadi mumpung turisnya lagi belum datang, bangun nih Fasilitasnya. Terakhir saya ke Ijen, luar biasa. And you know the worst thing, pas mau naik itu semuanya ngantri di toilet ya sebelum naik gitu, jorok sekali. Ya kan, jorok sekali. Jadi paling enggak hal-hal yang basic itu bisa dibenahi, terutama toilet. We don't understand how important toilet Sanitasi. is untuk turis-turis asing. Bagi mereka itu nomor 1 tuh. Nah sekarang sebenarnya yang kita penasaran juga ini kan orang Indonesia kan sebenarnya sudah nggak sedikit loh yang kenal sama Bang Dino gitu. Walaupun Bang Dino lamanya di luar kan sebenarnya. Nah ini tapi kan sebenarnya memang lahirnya di keluarga diplomat ya. Nah itu ceritanya gimana sih Bang? Jadi memang udah dibentuk nih dari... Iya, saya udah di brainwash dari kecil untuk jadi diplomat. Jadi untungnya saya nggak ada masa yang gamang mau jadi apa gitu. Tapi saya juga nggak pernah bermimpi jadi duta besar di Amerika Serikat. Wow. Tahu nggak gaji saya berapa? Pasti nggak percaya. Ayo. Gajinya. Gaji waktu baru mulai jadi diplomat. Dendeng balado. So Nadia gaji saya Rp60.000. Hah? Rp60.000 waktu baru masuk jadi pegawai negeri. See? Pegawai negeri. Ya. Pertama kali. Yes. Ya. So you are surprised like Tahun berapa? ini tahun 1987. 87. Itulah yang dibilang kalau nggak cinta sama Jokowi, mendingan nggak Exactly. dikerjain gitu. Exactly. Yeah. Jadi berkarir sebagai pegawai negeri ini kelihatannya ada foto yang di-share. Oh ya, itu ayah saya tuh. Sama ayah. Ini lagi di mana nih? Ini di Washington DC. Jadi waktu saya jadi duta besar, beliau datang, saya ngajak ngopi itu di Georgetown gitu. Bang Dino, kalau misalkan ngeliat foto ayah kayak gini tuh inget masa kecil Bang Dino tuh gimana sih? Apalagi kan ayah diploma juga kan, gitu pasti sering berpindah-pindah ke berbagai negara. Gimana Bang ceritanya? Kalau menurut saya itu suatu pengalaman yang luar biasa dan dampaknya itu saya memiliki satu skill yang menurut saya ingin semua generasi muda juga punya, yaitu cultural intelligence. Cultural intelligence berarti gini, silakan taruh saya di Afrika, di Asia, di Tiongkok, di Jepang, di Amerika Latin, dimanapun, I will get along with my environment, dengan orang-orang yang berada dalam ini budaya yang beda gitu. That's cultural intelligence. Nah ini penting kenapa? Karena kalau kita bisa connect, peluang akan multiply. Right? Dan kita bisa sukses dari sana gitu. Tapi yang menarik ini keplastisan Bang Dino ini, saya sampai hampir nggak percaya juga bahwa ternyata sebagai putra seorang diplomat yang harusnya pindah-pindah ke luar negeri gitu, hidupnya nyaman dengan fasilitas yang ada di KBRI, tapi kabarnya pernah cuci piring juga nih Bang, benar? Iya. sih menjaga tiket bioskop juga. Yes, Apa aja profesinya waktu itu coba? Pelatih tenis, tukang cuci piring, bioskop ya, dan ya lain sebagai koki. Tapi saya dipecat, Olga, karena saya kebanyakan makan steaknya. Right. Jadi akhirnya dipecat ya. Kita rugi gitu lah. Gimana bisa sampai ke posisi-posisi ini? Apa yang dicari waktu itu? Untuk kebutuhan atau seperti apa? Dulu karena saya di Amerika tinggalnya dan
ayah saya bilang kalau kamu mau beli baju ini, sepatu tenis segala macam itu kamu harus bayar sendiri, right? Saya dulu juga mau ke Meksiko, Acapulco, tapi ayah saya nggak mau bayar karena dia bilang, look, make your own money. Makanya umur 14, 15 sudah mulai kerja waktu itu. Makanya anak saya itu kemarin yang umur 13 saya suruh kerja di satu restoran di Kemang. Ya, jadi ya itu sama juga bersih-bersihin, jadi tukang cuci segala macam. So he knows, he understands gitu. Terus semoga dia nggak seperti ayahnya habisin steak. Penasaran, kira-kira temen-temennya tuh pada tahu gak sih, wah ini anaknya. Justru abis itu teman-temannya pada datang semua ke sana untuk nonton dia ke ini ke apa restorannya untuk nontonin dia. Jadi restorannya jadi untung nih ya, karena piano jadi apa namanya jadi koki or whatever gitu, right? So maksudnya jadi Bang Dino tuh menanamkan ke diri sendiri atau mungkin juga dari ayah juga ya bahwa kita tuh harus mulai itu dari bawah itu. Yes. Itu nilainya. Yes, that's the beauty of it. Ya kan? Ini juga membuat mudah beradaptasi dengan segala macam suasana, bisa menerima order dan seterusnya. Nah, dan kan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ternyata itu juga yang memupuk Bang Dino akhirnya bisa menjadi seorang duta besar. Dan pada saat itu di Amerika Serikat tahun 2010 ya Bang ya, itu saat Barack Obama juga sebagai presiden ya. Nah ini akan sangat menarik dibahas karena beliau juga adalah seorang presiden yang bisa dikatakan memiliki kedekatan dengan Indonesia. So, boleh kita mengulik sedikit mengenai itu, tentu, ya. Pengalamannya Bang Dino juga saat menjadi dubes di Amerika Serikat dan juga apakah pernah misalnya bertemu dengan Barack Obama. Nah sesaat lagi hanya di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, pemirsa masih seru-serunya ngobrol dengan Bang Dino Patijalal. Yang saya penasaran banget adalah pada saat Bang Dino ini menjadi duta besar di Amerika, itu presidennya Obama. Tapi setelah itu ada lagi nih, sebagai ketua diaspora Indonesia berhasil mendatangkan Obama ke Indonesia. Wow. Saya jadi penasaran, kedekatan seperti apa sih dengan Obama atau dengan Partai Demokratnya? Nah, silakan Bang Dino. Kalau itu benar-benar lucky itu. Saya ngundang Obama. Kebetulan dia lagi nyari tempat untuk anak-anaknya untuk berlibur di Indonesia. Ya. Jadi ada faktor itu dan waktunya juga pas lagi summer bulan Juli. Ya. Karena kalau hanya ngundang gitu aja dan dengan budget saya waktu itu nggak akan mungkin karena orang lain tuh membayar 10 kali lipat untuk Obama bisa bicara gitu, right? Jadi waktu saya datang ke Washington dan saya bilang, hey, ayo dong datang bicara segala macam, nggak lama kemudian ada jawaban positif. Jadi lebih luck-nya gitu. Iya. Tapi ini memang hubungannya lebih dekat, sering jadi kontak atau? Ini juga agak menarik bagi saya pribadi karena waktu saya dilantik menjadi dubes dan datang ke dia memberikan surat kepercayaan, kantor Obama, Oval Office itu diteror oleh anak-anak saya. Yang masih kecil itu. Iya, jadi anak saya kan nggak ngerti dia itu presiden, ini White House. Jadi ada yang berguling-guling, ada yang naik ke mejanya, ada yang ngumpet di sana. Sementara saya lagi serius memberikan gitu, right? Dan saking lucunya dan difoto oleh fotografernya Obama, saya lupa namanya. Pete Salsa. Ya, Pete Salsa. Akhirnya foto itu ada di digantung di White House sebagai pameran. Because it was such a funny thing. Jadi saya lagi gini, anak saya Alexa lagi nyolong Apple Obama gitu, right? Terus si Chloe lagi nendang saya gitu, right? Dan things like that gitu, right? Jadi intinya apa? Dia merasa sangat tersentuh karena ada keluarga yang genuine gitu, right? Nggak terlalu protokoler. Tidak datang suami istri aja tapi bersama anak-anak gitu ya. Dan setiap kali saya ada acara ketemu dia selalu gini. Panggil, pertanyaannya tau nggak apa? Bukan House Indonesia, House the Family. That's very sweet. Terakhir kita ketemu, nanti saya kirim fotonya juga ya. Terakhir kita ketemu anak-anak dengan dia di KL. Dia ada acara di sana dan saya datang ke sana diundang. Tapi juga lucunya kita semua pakai jas, ya kan? Obama juga resmi. Anak-anak saya tuh pakai sendal, pakai right? Nah itu dia. There you go. Lihat kan? Ini ada lagi fotonya. Istri kayaknya sangat senang ya bisa lihat. Kayaknya dia lebih dekat Obama daripada. Nah
ini waktu ketemu nih, waktu saya memberikan surat kepercayaan kepada Presiden Obama. Anak-anak masih Lady, kok kecil. nggak ada? Memang nggak pernah ada first lady kalau menerima itu. Iya, iya. Tapi lihat anak-anak saya lagi moodnya lagi jelek ya waktu itu karena udah nggak tidur, mau tidur siang gitu. Right? Masih jet lag. Dan juga istri mungkin. pun mukanya masih lebih dekat ke Obama daripada ke saya. Niti-niti. Tapi atau jangan-jangan karena kedekatan setiap kali difoto bersebelahan dengan Presiden Barack Obama, jadi sempat ada kejadian istri sempat kayak diseret, itu gimana sih Pak? Oh ya pernah. Ya jadi Obama mau naik dan kita semua harus berbaris di suatu tempat tapi agak telat. Dan jadi saya tarik istri, dan ternyata itu yang jadi sorotan media the whole day. Yes. Sempat ada grogi nggak Bang saat bertemu dengan orang yang bisa dikatakan bukan dari daily background yang bisa ditemui? Jadi sering kali orang banyak yang nggak tahu, saya tuh sering minder juga, right? Dan Nervous, sering nggak percaya diri. Tapi these are things yang you can pretend, ya kan? Obama juga ngaku begitu. Not all the time dia ini confident, right? Kalau kita dari tadi dengar cerita perjalanan hidup Bang Dino ya, pasti beliau ini memiliki level tingkat adaptasi yang sangat tinggi gitu loh, bisa beradaptasi kemana saja sampai jadi presenter untuk mewawancarai aktor Hollywood. Ini pasti tidak lepas dari pengaruh dari keluarga, terutama pasti sang istri. Udah diceritain nggak sih Bang? Kita mungkin nggak banyak yang tahu bagaimana ceritanya Bang Dino ketemu sang istri dulu, pacarannya berapa lama, sampai akhirnya memutuskan menikah gitu. Pakai diplomasi nggak kita? Iya. Pakai ilmu diplomasi yang mana nih? Kakak iparnya diplomat, jadi saya kenalnya dari sana. Tuh gitu, kan ya. bener deh, Iya, nggak iya. jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh dari diplomat ya. Tapi dia juga Lee Kuan Yew kan pernah bilang bahwa I married my equal. Right? Nah itu penting, baik bagi wanita maupun bagi laki-laki. You have to marry your equal. Equal itu bukan arti ekonomi atau apa ya, tapi equal dari Value. segi how you look at the world, Diskusi, and your life expectation dan so on. Beliau sebagai dokter gigi kalau tidak salah ya, jadi tentunya sebagai seorang istri dia harus meninggalkan teman-temannya, pergaulannya, terus profesinya juga di tanah air. How does it work? Apakah ada diskusi dulu seperti itu atau dia langsung mendukung any step that you take? Saya kira nggak ada choice, right? Romantic. Mungkin yang baru adalah the joy of public service, right? The joy memberikan masuk dalam ruang publik, gitu, right? Dan itu yang baru bagi Rosa waktu itu. Tapi she learn and adapt quite well. Waktu saya di Washington, Rosa bahkan bisa dikatakan lebih populer dari saya itu. Oh iya? Karena Bang Dino ini kan udah total perjalanan karir berapa tahun Bang Dino? Saya 30 tahun, abis itu pensiun. Ya. Wow, how does it feel? Happy, liberated karena saya udah waktu itu kan jadi wakil menteri luar negeri. Jadi udah mau kemana lagi? Masih banyak sebenarnya kan, terakhir walaupun wakil menteri luar negeri, tapi kan juga ada yang lain-lain, kepala daerah misalnya, Bang Dino dan lain. Mungkin saya akan kembali ke public service, ke pemerintah 2024. Ya, begitu 2024. Mengapa? Karena udah merasa cukup istirahat ya. Dan tentu selama tujuannya untuk kembali itu adalah untuk for the right reason, right? Not for power, not for money or facilities, but for the right reason. Oke, Bang Dino, before we say goodbye nih, sebagai seorang diplomat yang dijadikan role model oleh banyak orang, mungkin penonton di sini ada yang ingin menjadi diplomat. Apa sih kunci utama untuk menjadi a good diplomat like you? Oh, that's a good question. Look, yang pertama tentu harus open-minded, right? Tadi kan saya bilang kita akan berhadapan dengan banyak budaya dan kita harus bisa connect dengan mereka, right? Dan kedua harus solution oriented, karena sebagai diplomat kita harus mencari posisi yang menjembatani dan seringkali harus berkompromi, right? Keep your idealism, keep your principle, tapi juga know how to move things secara incremental untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Gitu. Wow. Itu semua tidak bisa langsung dalam semalam ya. Itu seperti nilainya tadi dari Bang Dino, semua harus seperti menaiki anak tangga. Jadi ada kebijaksanaan, ada wisdom yang diperlukan. Wisdom perlu waktu perlu patience. Ada sabar di situ yang Bang Dino katakan sebagai kuncinya juga ya, untuk bisa jadi punya life skill dan pragmatism dan lain-lain. Luar biasa nih Bang Dino, udah mengajarkan juga selama menjadi duta besar dan juga mungkin dunia diplomatnya, ia selalu memberikan jalan tengah
buat banyak pihak gitu. Nah, kita tunggu di 2024. Apakah akan benar-benar masuk dalam pemerintahan yang nantinya harus bukan hanya memberikan jalan tengah, tapi juga jalan keluar. Amin. Solution Well udah said. ada ya. Well said. Terima kasih Bang Dino. Masih ya. Selalu sukses selalu. Masih everybody. Masih ya. Salam Masih. untuk keluarga Bang Dino Pasti. ya. Dan ini juga menutup perjumpaan kita di Saatnya Perempuan Bicara. Jangan lupa terus jaga protokol kesehatan dan kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye. Into your